Cerita nyata, omset per hari 1 juta dari jualan pentol bakso. Nah, ini rahasianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua, para pejuang dagang. Amin amin ya robbal alamin. Nah, tempo hari saya menerima klien saya yang bersilaturahmi ke tempat praktek saya, dan saya sebut namanya adalah Pak Andi. Nah, itu adalah nama samaran gitu ya untuk saudaraku. Nah, Pak Andi ini itu klien saya ya kurang lebih itu 1 tahun yang lalu. Beliau itu menggunakan sarana mustika pelarisan khusus yang level 2. Dan kemarin di saat silaturahmi beliau itu upgrade ke level 12 langsung. Nah, Pak Andi ini adalah seorang pedagang bakso pentol, terus kemudian bakso pentol kuah atau bakso sedot atau bakso keliling gitu ya. Nah, dulu sebelum beliau menggunakan mustika pelarisan khusus yang level 2, pendapatannya atau omset beliau itu hanya 200 sampai 300 ribu rupiah. Nah, untungnya bakso beliau itu buatan sendiri, jadi tidak harus setoran. Namun dengan pendapatan seperti itu, beliau itu masih kurang. Mengingat beliau itu memiliki beberapa anak, terus kemudian cicilan motor, hutang di saudara, dan beban yang lainnya. Nah, maka dari itu beliau itu ya setahun yang lalu itu memahar mustika pelarisan khusus yang level 2 dengan harapan setahun omsetnya itu bisa sampai 200 juta rupiah, kan seperti itu. Nah, apakah setelah menggunakan mustika pelarisan khusus yang level 2 dagangan Pak Andi ini langsung laris, Bah? Ternyata tidak, saudaraku. Bahkan 1 bulan pertama itu malah pendapatannya itu menurun, dan tidak jarang malah rugi. Nah, untungnya Pak Andi itu bukan orang yang mudah menyerah. Di masa-masa awal menggunakan mustika pelarisan khusus ini, beliau itu selalu konsultasi dengan saya. Terus kemudian dan akhirnya ya alhamdulillah berbuah manis. Di bulan keempat usaha pentol kuahnya itu mulai laris, berkembang, dan selalu meningkat. Ya, jika dihitung ya perharinya itu sampai 1 juta rupiah untuk omsetnya. Nah, berarti dalam setahun itu hampir 300 juta rupiah. Nah, tentu ini melebihi target omsetnya, kan betul. Dan hebatnya lagi, di bulan yang ke-9 Pak Andi itu mulai merekrut anak buah untuk memasarkan pentol baksonya. Nah, sekarang beliau itu memiliki 2 anak buah dan 1 karyawan di rumah untuk membantu membuat bakso di rumah ya. Ya, tentunya itu juga dibantu oleh istri Pak Andi. Ya, sekalipun begitu, beliau itu masih kewalahan gitu ya. Dia itu masih kewalahan dan berencana untuk menambah karyawan lagi. Dan beliau itu juga upgrade mustika pelarisan khusus yang semula di level 2 itu langsung ke level 12 dengan target omset itu 1,2 miliar. Nah, apakah rahasia Pak Andi itu hanya mengandalkan mustika pelarisan khusus dari saya? Nah, beliau itu menjawab tidak. Ya, karena mustika pelarisan khusus dari Abah itu hanyalah usaha spiritual. Untuk usaha spiritual harus diimbangi dengan usaha non spiritual. Nah, dalam percakapan ini saya minta Pak Andi untuk share usaha non spiritualnya itu gimana agar bisa saya share lagi ke klien saya, dan kesuksesan Pak Andi itu bisa menular kepada klien saya atau kepada pedagang bakso yang lainnya, yang khususnya itu yang menonton video ini. Nah, berikut ini adalah usaha non spiritual yang di-share oleh Pak Andi.
dalam meraih kesuksesan untuk berdagang pentol baksonya itu. Nah, yang pertama itu adalah memiliki jadwal mangkal yang rutin. Misal di jam 8 pagi di sekolah A, terus kemudian di jam 12 siang di sekolah B, dan untuk malam harinya itu di perempatan Kampung C. Ya benar, sekali Pak Andi itu bekerja itu sampai malam hari, dan di 3 tempat selama sehari tersebut. Namun beliau itu memiliki jam istirahat ya kurang lebih dari jam 2 siang sampai jam 7 malam. Nah, mulai jam 7 malam beliau itu mulai berdagang lagi di perempatan Kampung C. Nah, untuk hari liburnya itu pun jelas di hari Selasa itu libur. Terus kemudian yang kedua itu adalah ramah dan selalu menyapa pembeli. Hal yang sangat sepele tetapi tidak, ya sangat jarang lah dilakukan oleh penjual bakso seperti Pak Andi ini. Sifat inilah yang dimiliki oleh Pak Andi. Ya, sekalipun dalam keadaan marah atau pusing, beliau itu tetap mengatakan, tetap berusaha untuk tersenyum, ramah, dan selalu menyapa pembeli agar ada ikatan lah, ada ikatan baik gitu ya. Ya, sekalipun pembelinya itu adalah anak kecil. Terus kemudian yang ketiga itu adalah pemilihan nama bakso yang unik. Ya, di gerobak Pak Andi itu ada nama atau brand penjual pentol bakso yang unik. Namun untuk privasi beliau, ya itu tentu tidak saya share di sini. Nah, silahkan Anda pilih nama usaha pentol bakso Anda. Ya, sekalipun hanya berjualan bakso, tetapi beri nama agar Anda itu memiliki branding. Nah, contohnya misalkan bakso Pak Botak atau bakso Bang Edo dan lain sebagainya. Nah, yang unik agar selalu diingat oleh pembeli atau langganan Anda. Oh ya, dan masih banyak lagi untuk usaha non spiritual yang dilakukan oleh Pak Andi. Namun ketiga cara yang saya sebutkan tadi itu adalah ya yang jarang dilakukan oleh para pedagang pentol bakso keliling. Ya, Anda pun bisa meniru langkah yang diambil oleh Pak Andi tersebut, yakni usaha spiritual dan non spiritual harus seimbang. Jangan hanya menggunakan jimat atau mustika, tetapi tidak melakukan usaha non spiritual. Yaitu sama halnya Anda berdoa siang malam kepada Tuhan agar Anda itu diberi rezeki yang melimpah, tetapi Anda tidak mau bekerja keras. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk saudaraku semua. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Andi atas apa yang telah di-share kepada saya. Oh ya, ini adalah nama samaran ya untuk saudaraku. Nama Pak Andi itu nama samaran. Nah, semoga usaha beliau itu semakin lancar dan semakin berkembang. Nah, terakhir jika ada yang mau ditanyakan atau Anda ingin berkonsultasi, monggo silahkan Anda bisa menghubungi saya langsung atau sama Mas Adi, asisten saya. Untuk nomor kontaknya ada di deskripsi video ini. Dan satu lagi, jika Anda belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe, like, dan share agar channel ini itu semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda dan orang-orang di sekitar Anda semua. Dan jangan lupa klik loncengnya juga agar Anda itu senantiasa mendapatkan update dari channel ini. Nah, terima kasih, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Akhir kata, jika ada kebenaran yang saya katakan, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Namun jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Saya Bahrom Doni, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.